Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu kullu amali ibni adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi wasiyamu junnatun wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un shaimun walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallahi mirrihil miski lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Ikhwati iman, para pemirsa media Al-Khalaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita syukuri karena kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan yang penuh berkah ini, yang mana Allah telah mewajibkan kita semuanya untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan. Dan tentunya sebagaimana tujuan dari ibadah saum itu, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ikhwati iman rahimakumullah, para pemirsa media Al-Khalaf, di dalam muqaddimah tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam, seluruh amal anak Adam itu lahu baginya illa siyama, kecuali saum, fa innahu li, maka saumnya bagiku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya, wasiyamu junnatun, dan saum itu merupakan tameng, perisai. Wa idza kana yaumu saumi ahadikum, dan apabila suatu hari kamu melaksanakan saum,
Fala yarfus wala yaskhab, maka janganlah kamu berbuat yarfus, berkata kosor, wala yaskhab, dan bertindak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila salah seorang di antara kalian fa in syabahu ahadun aw qatalahu, mengajak berkelahi, falyaqul inni mru'un shaimun, maka katakanlah aku ini sedang saum. Walladzi nafsi Muhammadin biyadi, dan demi diri Muhammad yang berada di dalam kekuasaannya, la khulufu fami shaim, sungguh bau mulut orang yang saum itu atyabu, lebih wangi, mirrihil indallahi, di sisi Allah, mirrihil miski, dari minyak kasturi, lisoimi, dan bagi yang saum itu, farhatani, akan mendapatkan dua kegembiraan, yafrohuhuma, yang mana dengan keduanya itu dia bergembira. Ida aftaro, ketika berbuka, fariha, dia bergembira. Wa idza laqiya rabbahu, dan ketika dia bertemu dengan Tuhannya, fariha, dia bergembira, bisaumihi, karena saumnya. Ikhwati iman rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan targhib, motivasi, melalui hadis tersebut kepada kita semuanya untuk mendorong kita di dalam melaksanakan saumnya, untuk senantiasa bersungguh-sungguh di dalam melaksanakannya. Di dalam hadis tersebut ada beberapa keistimewaan saum bagi kita semuanya. Yang pertama, kullu amal ibni adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana adzibihi. Seluruh amal anak Adam itu baginya, illa siyama, kecuali saum. Fa innahu li, karena dia saumnya untukku, wa ana adzibihi, dan aku akan memberikan balasannya. Maksudnya, ibadah saum itu, Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya beliau menerangkan ada 10 kekhususan dari keistimewaan orang yang saum itu. Saumnya bagiku, di dalam saumnya tidak ada riya, tidak seperti di dalam amal-amal yang baik, di dalam amal-amal ibadah yang lainnya. Karena saum itu tidak nampak, tidak terlihat oleh orang lain di dalam melaksanakannya. Sementara ibadah-ibadah yang lain seperti halnya sholat, terlihat bentuk dan gerakannya di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam saum itu, wa ana adzibihi, dan aku akan membalasnya. Maksudnya karena Allah sendiri yang lebih tahu ukuran balasannya bagi orang yang saum tersebut. Sementara pahala
amal-amal ibadah yang lain, diperlihatkan sebagiannya kepada yang lain. Sementara saum itu pahalanya tidak terbatas. Sebagaimana di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya saja orang-orang yang sabar itu balasannya tanpa batas. Pahalanya tanpa batas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksud as-sabiruna, orang-orang yang sabar di dalam ayat itu, menurut kebanyakan pendapat itu dimaksudkan kepada orang-orang yang saum. Setidaknya ada 3 kesabaran di dalam melaksanakan orang yang melaksanakan saum itu. Kesabaran di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesabaran di dalam menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, kesabaran di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, keistimewaan yang saum itu. Amalnya, pahalanya, balasannya tanpa batas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang kedua yaitu bagi orang yang saum itu. Dan saum itu merupakan junnatun, perisai, tameng, yang mengandung arti pelindung dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa-dosa. Ketika orang yang saum dilatih untuk menahan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkara-perkara yang dapat menimbulkan dosa, dan tentu itu merupakan wujud dari orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan dari saum itu. Jadi saum merupakan tameng jika dilakukan sesuai syariat yang dapat menjadi penghalang dari berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, keistimewaan yang saum itu, bahwa sungguh bau mulut orang yang saum itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari minyak kasturi. Harum di sini, aroma bau mulut orang yang saum itu lebih mulia di sisi Allah dikarenakan dia menahan lapar dan dahaganya, berhubungan suami istri di dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga aroma bau mulut orang yang saum itu merupakan bentuk kiasan pujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang saum.
Yang terakhir, keistimewaan orang yang saum itu bahwa mereka akan mendapatkan dua kegembiraan. Yang pertama, idza aftara, ketika berbuka, fariha, maka dia bergembira. Bergembira di dunia karena mendapatkan keringanan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa bergembira karena dapat berbuka dari menahan lapar dan dahaga dan hubungan suami istrinya. Kegembiraan yang kedua, ketika dia laqiya rabbahu, bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bisaumihi, karena saumnya. Kegembiraan di akhirat berupa saum yang dilaksanakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman rahimakumullah, para pemirsa media Al-Khalaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara keistimewaan orang yang saum itu. Ikhwati iman rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan berupa di antara keistimewaan yang saum dapat kita raih dan dapat kita menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan sedikitnya menjadi ilmu dan bekal kepada kita semuanya di dalam melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.